Halo, selamat datang kembali di mata kuliah algoritma dan struktur data untuk kalayak ramai sekalian. Oke, teman-teman, semoga masih sehat dan kuat menjalani hidup ya. Oke, kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita di mata kuliah algoritma dan struktur data. Minggu lalu kita sudah membahas tentang operator, kemudian perulangan dan juga percabangan. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari perulangan, yaitu persarangan, nested. Kemudian kita nanti juga akan membahas fungsi string, ya. Baik, eh, mohon disimak, mohon disiapkan mental dan juga kekuatannya untuk mengikuti kuliah, karena kuliah kita bersifat teknis, sehingga alangkah baiknya sambil dipraktekkan juga. Baik, eh subscribe dulu, jangan lupa. Baik, teman-teman, persarangan atau nested itu apa sih? Bersarang, ya kan? Burung bersarang ya, berarti sesuatu yang berada di dalam satu tempat. Nah, persarangan di sini adalah perulangan atau percabangan yang saling bersarang. Bersarang tuh gini, simpelnya ada for di dalam for, ada if di dalam for, ya. Ada for di dalam if. Jadi itu namanya persarangan, nested. Jadi for-nya double ya, simpelnya seperti itu. Nah, itu namanya persarangan. Ya, secara teori ya teorinya mirip seperti yang kemarin kita bahas di materi apa namanya? Perulangan itu gitu kan. Tapi secara praktek ini memang full dari sebuah kreativitas. Pasti kalian masih ingat zaman kuliah pemrograman dulu pas materi-materi bikin segitiga ya kan, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sama tangan ya kan, itu semua adalah eh, kreativitas yang diminta oleh pengajarnya atau oleh yang memberi tugas supaya Anda bisa membangun konfigurasi bentuk-bentuk menggunakan persarangan atau nested ya, bersarang tadi. Yaitu algoritma itu main di sana. Oke ya. Baik, saya tidak usah langsung teori, artinya tidak perlu banyak teori juga, saya langsung ke praktek saja. Teman-teman bisa buka kode bloknya, kalau belum dibuka kode bloknya, videonya di pause dulu, kemudian kita kerjakan sama-sama. Baik, kalau udah siap, kita akan bicara dulu for secara simple ya, sambil mereview eh apa namanya syarat perulangan ada tiga, apa aja? Nilai awal, nilai akhir, kontrolnya atau sifat perulangannya. Ya, di bahasa C ada for, ada while, ada do while. Kita mau pakai for, syaratnya tiga. For nilai awal, ini ya int x0 misalnya. Terus nilai akhir x kurang dari 10 misalnya. Terus kontrolnya x plus plus. Gini. Lalu saya mau mencetak printf ya. Eh, yang sering kita pakai bintang ya. Kita pakai dolar aja. Kita mau mencetak dolar. Oke, teman-teman, kira-kira ketika ini nanti di print, tanda dolar ini, ya, tanda dolar ini akan kecetak berapa kali? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10, ya kan? Nah, bercetak ke samping. Ya, sehingga ketika saya run atau saya eksekusi, nah ini lihat. Ini Anda bisa lihat di sini ada tanda dolar sebanyak 10 kali. Gitu ya. Nah, ini mengulang ya perintah ini. Perintah yang saya blok ini adalah satu perintah yang digunakan untuk ya menampilkan satu baris tanda dolar sebanyak 10 kali. Kalau 10 kali ini, ya satu baris ini, mau saya ulang ke bawah juga sebanyak 5 kali misalnya. Berarti saya akan mengulang perintah ini, perintah untuk apa? Mencetak dolar ini sebanyak 5 kali ke bawah. Ngerti maksud saya? Jadi, teman-teman, perintah for ini
akan diulang sebanyak 5 kali. Kalau ini kan perintah ini hanya mengulang satu karakter sebanyak 10 kali ke kanan. Ya enggak? Oke, jadi ini satu perintah. Ya, ini satu perintah, satu kesatuan, satu entitas. Nah, ketika saya mau mengulang ini 5 kali ke bawah, berarti yang saya ulang ini. Satu entitas ini. Tadinya satu entitasnya ini, satu kesatuannya ini. Satu bendanya ini yang diulang. Sekarang yang mau diulang satu barisnya tadi. Satu baris apa namanya? Satu baris for-nya, satu baris dolarnya ini mau diulang 5 kali ke bawah. Otomatis yang akan diulang adalah satu blok ini. Sehingga di luar sini for misalnya lagi ya, NTY sama dengan 0, Y kurang dari 5. Y plus plus. Kan gini. Nah, yang diulang, teman-teman, yang diulang di sini adalah yang saya blok ini. Yang saya blok ini diulang 5 kali. Paham? Ya, ini kan tadi satu baris ke kanan. Nah, ini mau diulang ke bawah sebanyak 5 kali. Berarti satu blok ini harus dicetak ke bawah 5 kali. Makanya ini nanti akan diulang. Ya, ini saya tambah dulu printf apa namanya? Backslash n. Ini kan? Nah, ini namanya for dalam for. Jadi ada for, tapi for ini ada di dalam for. Nah, itu namanya nested, persarangan. Ya, ini saya jalankan keluar 5 kali. For yang di dalam itu untuk ini, satu baris ini. For yang di luar adalah mengulang for yang di dalam sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jelas sampai sini? Jadi konsep awalnya seperti itu. For dalam for, persarangan. Oke ya. Oke, Anda bisa praktekkan dulu untuk apa namanya? Contoh yang sudah kita coding ini tadi. Baik, itu tadi adalah for di dalam for. Kalau misalnya di dalamnya ada if-nya gimana? Artinya apa namanya teman-teman, dari yang kita buat ini, yang kita cetak ini, tanda dolar ini, misalnya ada if. If-nya adalah ketika dia ada di baris genap, ya, baris bilangan genap, yang dicetak bukan apa namanya, bukan bintang, ya, tetapi yang dicetak bukan dolar, tapi yang dicetak misalnya tanda persen gitu ya. Jadi saya tulis di sini ya, saya komen dulu aja. Jika di baris genap yang dicetak itu persen. Jika di baris ganjil atau 0 yang dicetak dolar. Kan gini. Nah, berarti perlu ada filter di sini, ada if di sini ya. Ini saya komen dulu. Berarti gimana? If baris, ya kan? Kita mengulang baris. Baris itu X apa Y? Coba kalian lihat di sini. Yang X itu untuk mencetak ke kanannya. Yang untuk mengulang ke bawah itu namanya Y, baris ya. Berarti if Y dibagi 2 sisanya 0, berarti bilangan yang dibagi 2 sisanya 0 adalah bilangan genap. Kalau genap yang dicetak apa? Persen. Ya, maka di sini printf ini kan persen ini. Else printf gini. Oke, ini saya coba. If y persen 2 sama dengan 0. Printf persen. Kalau selain itu printf dolar. Sebentar, ini persennya nggak ke print ya. Wait. Sorry, kalau persen nggak bisa dicetak. Kita pakai bintang aja. Ya, ini saya ralat bintang. Jika baris genap yang dicetak bintang, jika baris ganjil yang dicetak tanda dolar. Taran ya. Nah ini.
Ini ya, jadi seperti ini. Nah, jadi teman-teman, yang bisa kita simpulkan di sini adalah kita bisa mengkombinasikan for di dalam for, kemudian kita juga bisa mengkombinasikan if, else, dan seterusnya. Gitu. Oke, sampai sini semoga Anda punya satu pemahaman. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang sering lagi ya. People asik aja yang sering kalian kerjakan. Misalnya ada tanda bintang gini. Segitiga. Ya kan? Ini berarti yang kita lakukan apa teman-teman? Misalnya ada seperti ini. Ya, yang pertama kita mengulang ini ke kanan dan mengulang ke bawah. Sama seperti yang kotak ini tadi yang kita kerjakan di coding tadi. Jadi kalau tadi ke sananya konstan. Konstan itu konsisten. 5 tanda bintang ya 5 bintang. Diulang ke bawah 5 kali ya 5 kali. Gampang lah. Sekarang ini dia ngikuti nih. 1, 2, 3, 4. Ya kan, misalnya ini 5 ya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita mau membuat seperti ini gimana berarti? For yang di dalam untuk apa? For yang di luar untuk apa? Yang jelas for yang di luar adalah untuk mengulang baris. Ya enggak? Tadi kan untuk mengulang baris yang di luar. Yang di dalam adalah untuk mengulang yang kolom atau ke kanan. Misalnya for int x sama dengan 0, x kurang dari, ini kan ngulang baris, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia dari 0 berarti x-nya kurang dari 5 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kurang dari 5, x-nya plus. Gini toh. Oke, ini for yang untuk ngulang barisnya. Sekarang yang mau diulang apa? Yang diulang kan gambar segitiganya, ya enggak? For, nah ini for-nya gimana? int y misalnya sama dengan 0, y kurang dari, anggaplah 5 dulu, y plus, gini kan. Nah, seperti ini. Kira-kira kalau di sini saya print f gini, print f star gini, berarti ini kan akan jadi seperti yang kita buat tadi, ya. Ini dulu diulang, tanda star sebanyak 5 kali ke kanan, habis itu perintah ini diulang-ulang ke bawah gitu kan. Tadi di sini ada apa? Print f-nya \n gini kan. Nah, berarti perintah ini teman-teman akan diulang ke bawah sebanyak 5 kali. Sehingga nanti ini nggak jadi segitiga gini. Tapi jadinya apa tadi? Ya, jadinya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Terus ini diulang 1, 2, 3, 4, 5. Kan gini toh jadinya. Padahal yang kita minta adalah seperti ini. Berarti yang menjadi pembeda antara antara segitiga ini dengan yang persegi ini adalah di baris 1 dia hanya diulang sekali, di baris 2 dia diulang 2 kali, di baris 3 dia diulang 3 kali, di baris 4 dia diulang 4 kali, di baris 5 dia diulang 5 kali. Kalau yang ada di sini coding, baris 1 diulang 5 kali, baris 2 diulang 5 kali, baris 3 diulang 5 kali. Baris 4 diulang 5 kali, baris 6 dan seterusnya diulang 5 kali. Kalau kita mau buat perulangannya itu berubah-ubah dinamis, maka kalau Anda lihat yang saya blok ini, nilai awal, nilai akhir, dan kontrol, yang perlu diubah yang mana? Kalau perubahannya seperti gambar segitiga ini. Betul, nilai akhirnya. Di sini nilai awalnya 0, nilai akhirnya kurang dari 1, sehingga 0. Ini kurang dari 2, berarti kecetak 0, 1. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ininya yang harus kita ubah. Ini kita ubah dengan apa? Nah, kita ubah dengan X. Coba, kalau kita ubah dengan X. X-nya pertama berapa? Perulangan pertama X-nya berapa? 0. Ya enggak? Y-nya 0, Y kurang dari 0. Y kurang dari 0.
Y sama dengan 0 sampai Y kurang dari 0. Y plus plus, di print. Print nggak? Y-nya 0 sampai Y kurang dari 0. Nggak di print ya. Begitu masuk, X-nya 1. Berarti Y-nya 0 sampai 1, kecetak 1. Berulang lagi, X-nya 2, ininya 2. Berarti dari 0, 1, kecetak 2. Ya enggak? X-nya 3, berarti kecetak lagi. 0, 1, 2. Jelas? Oke. Berarti kita coba ini di kode kita. Ini tadi saya hapus ya. Saya anggap kalian udah ngoding di rumah itu tadi. Oke, saya rapikan dulu. Seperti ini. Kita coba teman-teman. Nah, seperti ini tadi. Pada saat 0 dia nggak nyetak sama sekali. Pada saat 1 dia nyetak 1 karena 0. Pada saat kurang dari 2 dia kecetak 0, 1. Pada saat kurang dari 3 dia mencetak 0, 1, 2. Pada saat kurang dari 4 dia mencetak 0, 1, 2, 3. Ya, ada 4 kali. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk konfigurasi for di dalam for ya, untuk membentuk segitiga, untuk membentuk persegi. Saya pikir kalian bisa memahami lebih lanjut lagi ketika kalian berlatih untuk membangun bidang yang lain. Oke, nanti untuk yang for dalam for, termasuk konfigurasi dan kreativitas yang bisa dibangun nanti bisa latihan sendiri atau di kelas praktikum ya. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan saya yang kedua setelah nested atau persarangan adalah string dalam bahasa C. Ya, string merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks. Jadi data teks, misalnya untuk menyimpan satu kalimat. Jadi bahasa C itu beda dengan bahasa Java. Bahasa Java itu ada tipe data string. Jadi kalau kita buat input siapa namamu gitu ya, misalnya kalian input nama kalian gitu, itu pakai Java tinggal kita pakai string. Tapi di bahasa C itu tidak ada tipe data string. Ya, poin 2. Bahasa C, string bukanlah tipe data tersendiri, melainkan kumpulan dari karakter-karakter yang berurutan dalam bentuk array dimensi 1. Array itu apa? Nanti minggu depan kita akan bahas itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, string adalah kumpulan karakter. Jadi kalau misalnya stringnya adalah apa? Tulisan F T I U K S, bukan ini. Saya sedang kuliah. Ini kan string ya teman-teman ya. Ini kalimat. Nah, kalau dalam bahasa C, saya sedang kuliah itu adalah gabungan dari huruf S ditambah A, ya kan? S ditambah A ditambah Y ditambah A ditambah dan seterusnya sampai ditambah huruf H kuliah tadi. Jadi string itu adalah kumpulan dari karakter ditambah karakter akhirnya menjadi tulisan saya sedang kuliah. Gitu. Nah, itu namanya array. Nanti array saya bahas di pertemuan tersendiri. Satu konstanta string sering ditulis diawali dengan diakhiri tanda petik ganda, misalnya seperti itu ya. Nah, variabel string itu contoh mendeklarasikannya kita menggunakan tipe data char, lalu ada kotak. Kotak ini adalah kapasitas atau panjangnya. Misalnya nih, mau nulis Budi ya berarti ini dikasih kotak gini. Oke, langsung aja ya kita ke prakteknya. Ini tadi saya hapus. Misalnya selama ini kan kita INT gini ya, kita sekali-sekali char. Char misalnya huruf gini. Printf masukkan huruf. Ini kan. Lalu scanf ya teman-teman. Scanf persen, persen. Karena char berarti persen C, di mana persen C ini mengacu kepada dan huruf. Ya, sorry tadi kurang typo. Ini ya, jadi persen C mengacu kepada huruf. Lalu saya print di bawahnya. Anda menginput apa? Persen C. Di
Dimana persen C ini mengacu kepada, pakai dan enggak ya, karena printf ya, huruf. Nih, saya coba ya. Masukkan huruf, misalnya saya masukkan A. Nah, Anda menginput A, gitu. Ini kalau saya run lagi, masukkan huruf saya. Anda menginput S, hanya terdeteksi S. Padahal ada tulisan ayah di sini. Saya hanya terdeteksi S. Kenapa? Karena tipe kita adalah char. Jelas ya? Char. Sehingga kita harus buat kotak gini. Misalnya, maksimalnya kita buat 20 ini. 20 karakter ya. Berarti masukkan kalimat. Nah, teman-teman, ini ketika kita run, saya enter, nah ini ada tulisan kayak gini. Karakter nggak tahu ini ya, kayak tak terhingga gitu. Nah, ini perlu diganti persen %S. Ya, ini juga persen %S. Gitu. Kalau hanya karakter satu huruf, kalian bisa pakai persen %C. Tetapi ketika kalian menggunakan itu sebagai kalimat, maka gunakan persen %S. Gitu. Oke, sehingga ketika dijalankan, seperti ini. Masukkan kalimat. Saya. Nah, ini outputnya saya. Gitu. Karena kita menggunakan persen %S untuk kalimat. Ya. Jelas sampai sini? Oke, saya run lagi teman-teman. Masukkan kalimat. Saya sedang belajar. Nah, lihat nih. Yang terdeteksi hanya tulisan saya. Begitu dia ketemu spasi, ya, dia nggak kebaca lagi, gitu. Nah, ini kita bisa live hack, ya, live hack string kita dengan cara ini yang pas scanf, ya, pas scanf, persen S-nya kita ganti dengan persen, kurung siku seperti ini, kurung siku tutup, di dalamnya kita ketik ini tanda ini kayak tamping pangkat itu ya, \n. Ini life hack-nya. Ya, jadi persen seperti ini untuk scanf-nya. Printf-nya tetap persen %S ya. Ini untuk membaca tulisan setelah ketemu spasi. Sehingga ketika saya run, saya sedang belajar. Nah, ini tulisannya muncul semua di sini. Saya sedang belajar. Gitu, teman-teman. Oke. Sampai sini paham? Ya, kalau nggak paham ini bisa dicoba-coba dulu untuk fungsi string, ya, membuat inputan berupa kalimat atau teks, ya. Oke, kalau sudah ini Anda sudah Anda coba ya di di tempat Anda untuk inputan berupa string atau kalimat. Baik, untuk mencapai visi misi kita supaya teman-teman sayang dengan pemrograman, maka saya fasilitasi kalian dengan snack ya, snack atau makan lah ini ya, berupa tugas ya, tugas take home. Buatlah program untuk mengenkripsi kalimat dengan cara menggeser setiap karakter sesuai dengan input user. Ya, enkripsi itu penyandian, disandi. Jadi di kayak zaman pramuka dulu ya. Misalnya, masukkan kalimat, aku cinta kamu tapi kamu cinta dia. Masukkan kunci geser 3. Begitu di input 3, nanti keluarnya bukan lagi aku cinta kamu bla bla bla, tapi DNX sama dengan VLOWD dan seterusnya seperti ini. Nah, ketentuan pertama, outputnya diubah ke uppercase huruf kapital, spasi diubah menjadi tanda sama dengan. Poin yang ini tidak usah dulu aja. Ini nggak usah ya. Jadi langsung cara mengenkripsi aja, algoritma enkripsi. Gunakan kode ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Jadi
Ini adalah kode ASCII. Jadi huruf itu memiliki kode angka untuk huruf kapital. Contoh karakter ASCII untuk A adalah 65, integer dan seterusnya. Jadi kalau ini tadi kan teman-teman input misalnya saya cinta dia gitu kan. Nah, ini kan outputnya tetap saya cinta dia. Nah, maksudku ketika ditampilkan itu terenkripsi ya, tersandikan dengan kunci geser 3. Maksudnya apa? Oke, saya kasih tips triknya ya. Ini saya hapus dulu. Saya kasih tips triknya. Misalnya saya punya char X gini ya. Printf. Masukkan huruf. Gini. Scanf. Persen. Ya, sorry. Persen C kan gini ya. Dan C. Printf. Hurufmu persen C mengacu kepada X. Sorry, ini kok dan C. Dan X. Kalau ini kan biasa. Biasa itu masukkan huruf. Saya masukkan A, keluarnya A. Ini. Nah, itu namanya adalah kita input dan output sama. Nah, clue untuk tugas kita adalah ini X tadi ya. Ketika kita run seperti ini, teman-teman, saya inputkan huruf A, ini kan outputnya huruf A, ya kan? A dengan A. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kode ASCII, itu adalah output kita bukan lagi berupa huruf A yang kita masukkan, tetapi kodenya. Nah, caranya gini, kita buat satu variabel, int y gini misalnya, kemudian di bawahnya sini, y sama dengan x. Y itu integer, X itu char. Harusnya tidak balance. Nggak bisa. Wong ini tipenya adalah integer kok diinput dengan char. Ya, kita coba aja. Ini persen D mengacu kepada Y. Seperti ini. Saya run. Masukkan huruf A. Nah, hurufmu 65. Padahal yang saya input adalah huruf A. Tetapi di sini yang keluar 65. Nah, 65 itu kode ASCII dari sebuah huruf. Jadi ketika ini, Y sama dengan X, itu ada karakter yang dikonversi atau yang diubah ke dalam bentuk integer. Nah, itu nanti keluar kode ASCII-nya. Jelas ya? Nah, ini kalau misalnya X-nya ini saya tambah 3 gitu. Masukkan huruf A. Nah, nanti jadi 68. Jelas? Nah, ini tadi clue yang untuk yang input ditambah 3 tadi. Geser 3. Berarti jadi dari 65 digeser jadi 68. Nah, gitu. Nah, demikian juga sebaliknya. Ketika Y ini saya cetak menjadi C, karakter, Y ini nanti akan balik. Masukkan huruf A. Nah, ini huruf D. Jelas? Gampang ya? Oke, clue-nya seperti itu. Tapi yang kalian input nanti adalah sebuah kalimat dan kunci gesernya. Kunci gesernya 3 ya, berarti nanti ditambah 3. Gitu. Lah outputnya nanti ditampilkan. Pakai for dalam for ya, atau pakai for pokoknya gunakan kombinasi perulangan tadi, atau kalau perlu ada if ya if silahkan ya. Kalian coba di rumah masing-masing. Untuk teknis pengumpulan dan teknis pengerjaannya seperti apa nanti seperti biasa lewat Google Classroom. Baik, teman-teman, itu aja yang saya sampaikan mengenai persarangan dan juga fungsi string. Selamat belajar. Semoga
Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan pada YouTube kelas hari ini. Semangat, sampai ketemu lagi di kelas berikutnya.